Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia Elvita akan mempresentasikan hasil dari pengabdian masyarakat, yakni pelatihan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK pada Yayasan Pendidikan Al-Islah Surabaya. Paper ini disusun oleh saya, Rizky Amalia Elvita, rekan saya Heni Agustina, dan Yuli Rodia. Pendahuluan, Yayasan Pendidikan Al-Islah adalah lembaga pendidikan Islam mandiri yang mengelola lembaga pendidikan dan sosial. Yayasan Pendidikan Al-Islah berlokasi di Jalan Gunung Anyar Tengah nomor 22-24 Surabaya, berada dalam satu lokasi yang sama dengan Sekolah Al-Islah. Permasalahan mitra, yakni Yayasan Pendidikan Al-Islah belum menerapkan standar baku dalam menyusun laporan keuangan, sehingga sulit untuk menelusuri dengan tepat aliran kas masuk dan keluar dari organisasi. Keterampilan dalam mengoperasionalkan teknologi dalam menyusun laporan keuangan oleh anggota organisasi juga kurang. Oleh sebab itu, untuk mengatasi masalah dalam pengelolaan keuangan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban yang akuntabilitas, maka Yayasan Pendidikan Al-Islah harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan aturan atau standar pelaporan yang telah diatur dalam PSAK nomor 45 agar laporan keuangan Yayasan Pendidikan Al-Islah bisa mudah dipahami, memiliki relevansi, dan bisa memberikan informasi yang akurat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Metode yang kami gunakan yakni menggunakan model edukatif dengan penjabaran sebagai berikut. Waktu dan tempat pelaksanaan dari program kegiatan pengabdian masyarakat ini diadakan pada Yayasan Pendidikan Al-Islah secara online melalui aplikasi Zoom. Sasaran peserta yakni pengelola Yayasan Pendidikan Al-Islah yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, dan anggota yayasan yang seluruhnya berjumlah 6 orang. Tahapan pelaksanaan yakni pemberian pemahaman terkait akuntansi dasar, laporan keuangan, standar akuntansi Yayasan Nirlaba, PSAK nomor 45, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan penyusunan laporan keuangan organisasi Nirlaba sesuai dengan PSAK nomor 45. Konsultasi dilakukan apabila anggota yayasan atau peserta dari pengabdian masyarakat ini tertarik dan ingin lebih mendalami materi yang disampaikan dan diberikan kesempatan untuk berkonsultasi setelah sosialisasi maupun evaluasi. Dan evaluasi kegiatan ini, setiap kegiatan dilakukan penilaian terstandar oleh tim untuk memotivasi peserta supaya mampu membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Hasil dan diskusi dari kegiatan ini adalah diharapkan mitra dapat lebih mudah dalam mengelola keuangan entitas nirlaba, dan sebelum melaksanakan kegiatan pelatihan, kami melakukan survei secara langsung pada Yayasan Pendidikan Al-Islah serta mewawancarai pengelola Yayasan Pendidikan Al-Islah. Dalam wawancara tersebut, kami menemukan hasil bahwa Yayasan Pendidikan Al-Islah belum menerapkan aturan baku dalam menyusun laporan keuangan yayasan, serta pada pengelola yayasan belum sepenuhnya memahami cara-cara dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, setelah kami menemukan permasalahan mitra, kami melaksanakan pelatihan dan pendampingan dalam menyusun laporan keuangan organisasi nirlaba sesuai dengan PSAK nomor 45 secara online pada tanggal 6 September 2021. Proses pelatihan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK pada Yayasan Pendidikan Al-Islah Surabaya yang dilakukan melalui online Zoom meeting meliputi penyampaian materi serta pemahaman terkait organisasi nirlaba, kemudian pemahaman terkait proses pencatatan akuntansi organisasi nirlaba yakni terkait dengan PSAK nomor 45, pemberian ilustrasi laporan keuangan organisasi nirlaba yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan penyusunan laporan keuangan organisasi sesuai dengan standar yang berlaku, yakni berdasarkan PSAK nomor 45. Nah, setelah diadakannya pelatihan, tahap selanjutnya yaitu evaluasi dari kegiatan. Pada evaluasi, ditemukan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan sebagai berikut, yakni kemampuan memahami materi pada awalnya hanya 20%, yang kemudian di akhir dari proses pelatihan meningkat menjadi 85%, kemampuan membedakan unsur laporan yang awalnya hanya 30%, kemudian meningkat hingga 80%, dan kemampuan menyusun laporan keuangan yang pada tahap awal memiliki pemahaman sekitar 35%, kemudian meningkat menjadi 75%. Berdasarkan data capaian di atas, terdapat peningkatan dalam penyusunan laporan keuangan, di mana ketika survei diperoleh pemahaman sebesar 35% meningkat menjadi 75% setelah dilakukannya pelatihan.
namun masih membutuhkan pendampingan secara berkala dalam menyusun laporan keuangan secara tepat sesuai standar yang berlaku. Kesimpulan, pada pengabdian masyarakat ini belum sepenuhnya mencapai tujuan sesuai dengan yang ditetapkan. Tetapi kegiatan pelatihan ini telah memberikan kontribusi positif sebagai upaya mewujudkan penerapan akuntansi PSAK 45 bagi Yayasan Pendidikan Al-Islah. Kami ucapkan terima kasih kepada LPPM, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, dan Yayasan Pendidikan Al-Islah Surabaya yang telah menjadi mitra pada pengabdian masyarakat kami. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.